peradilan sesat, bukan hanya sesat, menyesatkan, gitu ya, amat menyesatkan. Nah, yang kedua, ini menjadi sejarah hukum terburuk dalam proses hukum peradilan di Indonesia. Masukin buku. Nah, ini adalah gambaran itu. Jadi semua membaca dan melihat. Yang ketiga, ini pengadilan rakyat. Bahwa walaupun yang hadir adalah kuasa hukum, prinsipal, pihak-pihak, tapi rakyat melihat semua. Dan di forum persidangan juga terlihat aspirasi rakyat. Aspirasi rakyatnya adalah menghendaki keadilan. Dan bacaannya sekarang adalah ketidakadilan. Dan lebih jauh lagi rakyat sudah melihat sekarang bahwa dari persidangan 1, 2, 3 sebetulnya sudah bisa kita simpulkan bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Yakin? Kalau dia berani dan punya nyali menunjukkan ijazahnya, dipastikan ijazahnya palsu. Jadi ini sudah ada kesimpulan. Ya, saya kira dari sisi rakyat memandang, rakyat melihat seperti itu. Maka mau tidak mau, ini kenapa ada DPR, MPR, gitu kan? Ini supaya segera saja Jokowi dimakzulkan, di impeachment. Persidangan PN Jakarta Pusat, perdata ini alat bukti. Buktinya apa? Salah satu buktinya hakim kabur. Setelah berpihak. Nah, tentu berpihak dengan analisis dari kuasa hukum bahwa ini ada intervensi kekuasaan dan tidak mampu mengendalikan aspirasi kedaulatan rakyat tentang melihat ijazah ini yang palsu, karenanya akhirnya kabur. Boleh dikatakanlah hakim diusir oleh rakyat. Kalau persidangan yang lalu Jokowi yang diusir, sekarang hakim diusir karena memang hakim telah melakukan contempt of court, melakukan penistaan kepada peradilan. Jadi harusnya ini nanti dihukum. Saya kira kuasa hukum akan menindaklanjuti. Saya kira ini Dalam menista dirinya sendiri. hakim menista dirinya sendiri. Saya kira ini penting ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak sekali mengatakan sudah terpenuhinya alat bukti dengan BAP dan lain sebagainya. Kalau misalnya tadi seperti Gafur bilang, ini misalnya peristiwa pembunuhan, yang dilihat orang pencurian, ya sudah dipaksa dia untuk menceritakan tentang pembunuhan, kan tidak begitu. Karena itu saat ini kami masih menantang. Ada nggak sebenarnya saksi ya yang melihat Mas Roy melakukan perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan pasal 32 itu, yaitu merusak dokumen, mengurangi, menambah, mentransmisikan dengan cara mungkin mencuri, menghack dan lain sebagainya. Nggak ada sampai sekarang. Dan itu dibilang nanti azas praduga tak bersalah akan dibuktikan di pengadilan. Emang enak orang dijadikan terdakwa di pengadilan. Padahal sejak dilaporkan, dijadikan tersangka, kemudian diancam untuk ditahan dan lain sebagainya, itu adalah tindakan yang potensial melanggar HAM. Karena itu harus dilakukan dengan hati-hati, tidak boleh sembarangan. Kami baru menguji pasal 32 ayat 1. Nanti 35 kita uji juga. Pasal 35 itu lebih dahsyat lagi, 12 tahun penjara. Coba bayangkan, lihat muka Mas Roy, pantas nggak kira-kira 12 tahun penjara? Kan ini kan sama dengan sebuah kejahatan besar, kejahatan luar biasa, yang kualifikasinya sebagai sebuah kejahatan yang berat. Nah ini yang kemudian kita mengetuk hati ya hakim tunggal ini untuk melihat realitas bahwa 32 ayat 1 ini digunakan semata-mata untuk bargaining power agar penyidik itu bisa menahan tersangka sewaktu-waktu, dan itu sudah dicoba dilakukan pada tanggal 19 Juni yang lalu. Oke. Dan mudah-mudahan berdasarkan persesuaian bukti, baik keterangan saksi kami, kemudian keterangan ahli kami, dan kemudian keterangan ahli dari Polda Metro Jaya yang menegaskan bahwa alat bukti dokumen elektronik itu tidak pernah bisa dibuktikan dalam persidangan ini, maka mudah-mudahan bisa dikabulkan. Amin. Ya, bisa dikabulkan, yaitu menggugurkan Pasal 32 Undang-Undang ITE, bukan menggugurkan pokok perkara ya. Ini perlu saya tegaskan dulu ya. Menggugurkan Pasal 32 Undang-Undang ITE ayat 1 di dalam surat dakwaan. Sehingga nanti setelah ini kami akan mengajukan kembali permohonan pra peradilan untuk pasal 35 Undang-Undang ITE karena kami ingin melakukan challenging ya atau mensomir ya termohon secara parsial. Pasal-pasal penetapan tersangka itu kami ingin cicil parsial. Kenapa kami ingin cicil parsial? Karena kami ingin menguji alat bukti permulaan yang cukup itu fokus ya. Jadi kami tidak membuat dalam satu permohonan gado-gado ya, tapi kami akan cicil satu persatu, dan berdasarkan hukum acara pidana yang hari ini berlaku, tidak ada pembatasan terhadap jumlah permohonan pra peradilan, mau 1, mau 2, mau 3, bahkan 100 sekalipun, sepanjang objek yang dimohonkan itu tidak nebis in idem, maka tetap dibenarkan secara hukum. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik.
Ya, kita melihat bahan membahas ini teman-teman terkait dengan tim Roy Suryo yang menyebut bahwa peradilan sesat ini tentu dalam hal ini dengan berbagai hal yang mereka sampaikan dan berbagai hal yang mereka temukan dalam polemik perkara ijazah mantan Presiden Joko Widodo, sampai tim dari kubu Roy Suryo ini menyebut bahwa ini adalah peradilan sesat. Ya, jadi teman-teman, memang kita melihat kasus dari ijazah mantan Presiden Joko Widodo, ya, update terbaru dan terkait dengan ijazah tersebut, ya, katanya bahwa ini sudah P21, artinya bahwa perkara ini sudah di ujung tinggal keputusan pengadilan nantinya apakah para tersangka ini, tuduhan mereka ini salah atau memang ijazah itu benar-benar palsu. Jadi teman-teman, ini tinggal menunggu keputusan peradilan terkait dengan terkait dengan ijazah yang dituduh oleh para tersangka. Ya, jadi teman-teman, bahwa memang para tersangka ini cukup meyakini kalau ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo seperti yang mereka utarakan di beberapa media sosial, bahwa mereka selalu meyakini kalau ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo itu ya 99,9% palsu. Jadi dikabarkan bahwa ijazah itu juga belum pernah ditunjukkan baik di hadapan publik maupun di hadapan tersangka. Ya, jadi artinya bahwa ijazah itu masih ada di tangan mantan Presiden Joko Widodo. Ya, apakah ada di tangan mantan Presiden Joko Widodo ataukah ada di penyidik Polda Metro Jaya? Karena katanya bahwa barang tersebut telah disita, ya, dikabarkan telah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya. Jadi kita tidak bisa memastikan hal ini, tapi teman-teman, karena memang ya berita terkait dengan ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo ini ya masih simpang siur. Ya, ada yang menyatakan bahwa barang tersebut telah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya, ya, dan kita melihat pernyataan mantan Presiden Pak Jokowi bahwa ijazah itu masih dia masih dipegang. Nah, hal ini teman-teman, bahwa apakah ijazah tersebut nantinya akan ditujukan di pengadilan ataukah bisa ditujukan di depan para tersangka? Ya, jadi hal ini yang menjadi pertanyaan yang cukup serius, ya, disampaikan oleh para tersangka. Bahkan mereka berani menantang mantan Presiden Joko Widodo itu untuk menunjukkan ijazahnya. Jadi akhir-akhir ini viral di media sosial, ya, bukan hanya ijazah mantan Presiden Joko Widodo juga, ya, begitu juga dengan ijazah Mas Gibran, ijazah SMA Mas Gibran yang yang dikabarkan ijazah tersebut seorang kuasa hukum, ya. Jadi saya ulang, bahwa seorang pengacara yaitu Denny Indayana memberikan berupa sayembara, ya, siapa yang mampu untuk menunjukkan ijazah itu nantinya akan mendapatkan uang sejumlah, ya, pertama 100 juta dan bahkan saat ini sudah mencapai 1,8 miliar. Ya, jadi teman-teman, ini adalah berupa sayembara yang dilakukan oleh Denny Indayana tersebut, ya, untuk memastikan apakah ijazah itu ada atau tidak, teman-teman. Nah, dengan adanya sayembara ini sebenarnya ini peluang bagi, dikabarkan, ya, peluang ini semua masyarakat Indonesia, bukan hanya kalangan para elit, ya, baik dari elit politik maupun dari kalangan menengah ke bawah. Jadi ini berlaku untuk semua masyarakat Indonesia yang siapa yang bisa atau yang mampu untuk menunjukkan ijazah, karena nilainya, ya, nilai sayembaranya juga teman-teman cukup besar, yaitu ya mencapai 100 juta ke atas. Jadi teman-teman, ya, hal ini membuat publik
ya geger lagi terkait dengan sayembara yang dilakukan oleh Denny Indrayana tersebut terhadap ijazah terhadap ijazah wakil Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka. Jadi teman-teman, apa tujuan ya dari sayembara tersebut? Yaitu kita melihat bahwa supaya ijazah itu bisa ditujukan. Nah, jadi teman-teman ya, begitu susahnya ya untuk menunjukkan ijazah-ijazah ini ya. Dia bahkan dikabarkan ijazah mantan Presiden Joko Widodo juga dikabarkan sampai detik ini masih belum pernah diperlihatkan atau ditunjukkan. Dan ditambah lagi ya, anaknya Gibran Raka Buming Raka yang dimana saat ini sebagai wakil presiden juga ya, Denny Indrayana mengadakan berupa sayembara. Ya, jadi kenapa enggak sekalian teman-teman ya, sayembara dengan ijazah mantan Presiden Joko Widodo dan anaknya Gibran. Ya, jadi teman-teman, untuk itu coba kita membahas hal ini. Bagaimana sebenarnya tanggapan para netizen terhadap ijazah-ijazah yang menjadi viral di media sosial akhir-akhir ini. Ya, dikatakan bahwa 99% palsu masyarakat dan 99,9 yang meyakini palsu. Presiden Prabowo tidak ada wibawanya. Mungkin saat ini sudah sangat diperlakukan adanya reformasi di segala bidang, khususnya dalam hukum. Ya, biarkan sampai mati nanti ketahuan mana yang benar dan mana yang salah dan terbukti. Ya, jadi Bowo dulu kita lengserkan, baru kemudian Uliono kita share ke selokan. Kenapa hakim kabur berarti hakim beda bela Jokowi. Ya, jadi teman-teman, inilah hal yang membuat geger kembali ke publik terkait dengan ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini, di mana sampai tim dari kuasa hukum ya, dan bahkan tim dari Roy Suryo menyatakan bahwa ini peradilan sesat. Berikan komentar Anda teman-teman, sampai ketemu di postingan.